Ya, saya baca ya. Matius 3 ayat 13 mulai ya, saya baca ya. Iya ya Bu Deklina ya, kata Bu Sarifah dia udah baca Alkitab. Ini ya udah nggak apa-apa aku bacain lah. Matius pasal 3 ayat 13 mulai ya, bacainnya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Ini sama dengan pikiran ibu nih ya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Sama kan dengan pikiran ibu tadi, masa Tuhan dibaptis oleh manusia? Nah, Yohanes pun pikirannya sama. Tetapi apa dijawab Tuhan Yesus di ayat 15? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Karena sudah ditulis di dalam Daniel pasal 9 ayat 24. Nih, saya bacakan ya. Daniel pasal 9 ayat 24. Nah, di sini dikatakan begini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Ya, perhatikan ya, tujuan Tuhan Yesus datang itu melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, Tuhan Yesus ini adalah yang maha kudus itu. Makanya ini harus digenapi nih. Nah, ayat 16-nya saya baca tadi ya. Kita kembali ke Matius pasal 3 ayat 16-nya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Arti diurapi itu kan, Allah yang adalah Roh itu menyatakan dirinya ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, pernyataan suara dari sorga ini menyatakan bahwa Yesus Kristus, ya, tubuh, daging, darahnya, rupanya yang seperti manusia itu bukanlah manusia biasa, tetapi ya, Allah yang adalah Roh sedang hadir menyatakan diri dalam rupa tubuh, darah, dan daging seperti kita manusia. Itu artinya anak. Anak tunggal Allah, anak Allah, itu artinya Allah yang adalah Roh sedang menyatakan dirinya dalam rupa seperti manusia, punya tubuh, punya darah, punya daging. Jadi itu gelar. Oke, Pak, saya ingin tahu apa artinya baptis tuh, Pak Pastor? Baptis itu artinya mati, ya, dan dikuburkan, dipersekutukan dalam kematian Kristus. Kemudian keluar dari air, bangkit, dibangkitkan, dipersekutukan dalam kebangkitan Kristus. Itu artinya baptis. Itu di dalam Roma 6 ayat 4 dan 5. Mau dibacakan ayatnya? Biar saya bacakan. Enggak, terus orang yang dibaptis tuh orang apa tuh, Pak Pastor, yang dibaptis tuh? Di dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ya, Ibu nanyanya itu kan. Jadi di situ Rasul Petrus mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu menerima karunia Roh Kudus.